adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, apa kabar Kak Amel? Baik Kak apa kabarnya nih? Baik juga Kak Amel. Wah, puji Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Betul banget. Hari ini kita mau apa nih Kak Amel? Mau sekolah minggu Oh dong. iya ya, kita mau sekolah minggu. Iya. Wah, asik. Kalau gitu, sebelum kita mulai sekolah minggu, Kita bersatu di dalam doa. Iya, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Bapa, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami hari ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Oke, sekarang kita mau ngapain nih Kak Yeye? Yang pastinya kita mau nyanyi-nyanyi Kak Amel. Nyanyi apa? Lagu pertama kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Yeye? Yang ada gayanya kali ya Kak Amel ya. Kayaknya lagu Jalan Serta Yesus kayaknya nih ya Kak Yeye. Oh iya boleh tuh, boleh tuh. Oke deh, habis lagu Jalan Serta Yesus, kita sambung lagunya kali ya Kak Amel. Iya betul tuh. Sama lagu ini. Yesus itulah satu-satunya. Bagus tuh Kak Yeye itu. Oke deh. Yang Yuk. di rumah bangkit berdiri. Betul. Jangan lupa kita pakai gayanya. Oke. Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi memuji nama Tuhan. Yuk. Yuk, musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yeay. Bagus kan lagunya? Seru banget Kak Amel. Mantap. Selanjutnya kita mau apa nih? Kita mau Masih mau nyanyi ya? Iya kayak mau bergaya-gaya lagi nih. Oh iya benar-benar. Biar lebih semangat Mau lagi ya. berdaki-daki gunung dulu nih kita nih kayaknya. Gunung mana Kak Amel? Waduh, Jauh ya? jauh banget Oh, di jauh. puncak. Oke kalau gitu kita nyanyiin aja kali ya. Iya, lagunya ya. kita nyanyi lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Masih tetap bangkit berdiri. Betul, pakai gayanya di rumah. Betul. Ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
turun, turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, bagus banget ya lagunya Kak Iya, Amel. bagus banget nih hari ini lagu-lagunya. Betul, pokoknya di mana aja Tuhan Yesus pasti ada. Betul. Betul. Nah, sekarang Adik-adik boleh duduk dulu. boleh duduk Boleh duduk adik-adik, silahkan duduk. Selanjutnya kita mau mendengarkan Mendengar firman firman Tuhan. Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. betul banget. Oke, kalau sudah disiapkan, kita mau menyanyikan lagu Kaulah Kaulah Harapan. harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dipersilakan Silakan. untuk kakak yang bertugas untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik.
Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah, di mana kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya adik-adik, pasti adik-adik rindu ya, mau bersekutu, mau beribadah bersama di Gereja Pok Larangan Indah. Tapi adik-adik yakin dan percaya dimanapun kita berada, kalau kita beribadah, Tuhan pasti hadir. Ya adik-adik, nanti kita berdoa, nanti suatu hari pasti kita akan bertemu, kita boleh beribadah bersama seperti sedia kala di Gereja Pok Larangan Indah. Oh ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ya, yuk kita siapin yuk. Dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Gimana? Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, sudah dapat, biarkan terbuka. Ya, silakan terbuka dan sekarang kita akan berdoa. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, diamkan suara-suara yang lain, dan biarlah Tuhan yang boleh memberikan ketenangan hati dan juga Roh Kudus ketika kami masuk dalam pelayanan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, kita mau baca bersama dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Udah siap semua ya? Dimana dengan perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Ya adik-adik, hari ini Tante Marisi mau cerita satu peristiwa dalam Alkitab bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ketika mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bangsa Israel saat itu berada di tempat pengasingan, jadi mereka ada di bawah tekanan perbudakan bangsa Mesir. Karena itu Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel melewati berbagai macam peristiwa, berbagai macam keadaan sulit, di mana di masa sulit bangsa Israel itu Tuhan sangat menyertai mereka, dan tangan Tuhan yang luar biasa mereka boleh melewati peristiwa itu. Nah, adik-adik, pada waktu bangsa Israel melewati Laut Teberau, ya, kita tahu ceritanya di mana Laut Teberau waktu itu bangsa Israel dikejar sama bangsa Mesir, tapi kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk membelah Laut Teberau itu. Nah, bayang dong adik-adik, laut yang begitu isinya air, tapi dengan mukjizat Tuhan, itu Tuhan buat menjadi kering dan mereka, bangsa Israel bisa melewati seperti jalan di darat. Ya, peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa, yang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan setelah melewati Laut Teberau itu, mereka melewati lagi padang gurun Syur. Nah, adik-adik, yang namanya padang gurun itu tidak ada apa-apa di sana. Di sana tuh hanya ada panas, tidak ada pohon-pohonan, bahkan tidak ada air. Kebayang nggak adik-adik? Di dalam perjalanan mereka 3 hari itu, mereka tidak bisa minum walaupun mereka haus. Dan mereka tidak bisa berteduh karena di sana tuh tidak ada pohon. Wah, gimana ya rasanya ya? Pasti kesal, marah, dan bangsa Israel pastinya apa? Bersungut-sungut. Adik-adik, bersungut-sungutnya sama siapa? Sama Musa, ya kan? Nah, karena mereka tidak bisa menikmati perjalanan yang enak, tidak bisa untuk yang tidur di bawah, mereka tidak bisa menikmati yang enak dalam arti di bawah, mereka tidak bisa menikmati yang enak dalam arti mereka tuh menikmati panas, terik, ya kan, karena tidak ada pohon, tidak ada makhluk hidup, bahkan juga tidak ada air. Nah, seperti yang tadi kita baca, mereka akhirnya melewati 3 hari lamanya berjalan di padang gurun itu. Dan setelah itu mereka kesal dong sama Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Terus mereka marah-marah, ya adik-adik, kebayang nggak? Mereka kepanasan, terus mereka kehausan, terus mereka akhirnya marah-marah sama Musa. Terus mereka nyampe di tempat marah. Nah, di sana ada air adik-adik, tapi air itu pahit, tidak manis, tidak ada rasanya manis. Tahu ya adik-adik ya, seperti obat kan pahit ya. Nah, seperti itulah air yang mereka mau minum ternyata pahit ya. Terus akhirnya mereka dengan bersungut-sungut, ya kan, akhirnya Musa berlutut, Musa berdoa sama Tuhan. Musa bilang, Tuhan menyuruh saya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tapi Tuhan tidak memberikan air. Mereka kehausan, terus mereka bersungut-sungut, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Itu ya. Nah, akhirnya Tuhan kasih di situ ya, Tuhan perlihatkan Musa ada sepotong kayu, ya, ada sepotong kayu. Nah, kata Tuhan, kayu itu lempar ke dalam air itu. Nah, dengan iman percaya, akhirnya Musa melempar kayu itu seperti yang Tuhan inginkan. Nah, setelah dilempar, ternyata mereka mencobai lagi air itu menjadi manis. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita tuh hebat, Tuhan kita tuh bisa memberikan tepat pada waktunya ya, ketika kita mengimani, ketika kita percaya. Nah, akhirnya di saat itu mereka bisa minum, bangsa Israel. Akhirnya mereka pasti dong tidak marah-marah lagi, tidak bersungut-sungut lagi, ya kan. Nah, disitulah Tuhan memberikan suatu ketetapan kepada mereka, di mana di ayat yang ke-26 firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah sudah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, akhirnya mereka menuju ke suatu tempat adik-adik setelah mereka melewati padang gurun Sur, terus mereka melewati Mara, ya kan, selama 3 hari. Terus ada mereka sampailah ke suatu tempat yang namanya Elim. Elim ini di dalam Elim ini, di daerah Elim ini itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu akhirnya mereka semangat mereka memasang tenda dan mereka bisa bermalam di Elim. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan dari cerita Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 ini? Kita mau belajar seperti Musa. Musa tuh dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tapi Musa tidak mengandalkan kekuatannya. Musa tahu Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat. Tuhan tuh bisa mengubah atau memberikan mukjizat kapan aja dan dimanapun. Nah, setiap ada masalah, Musa tidak bersungut-sungut. Musa selalu berlutut sama Tuhan. Musa selalu berdoa sama Tuhan. Dia mau menjadi pemimpin yang surut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan dia menjadi karena dia udah jadi pemimpin dia sombong, tidak. Tapi Musa tetap rendah hati dan mengikuti apa perintah Tuhan. Kita bisa belajar ya adik-adik seperti Musa. Nanti ketika adik-adik mungkin nanti menjadi ketua kelas, ya, atau adik-adik menjadi kakak atau abang di rumah, adik-adik menjadi pemimpin yang rendah hati. Adik-adik mempunyai masalah sebagai pemimpin, adik-adik bisa berdoa, memohon sama Tuhan. Ya, apa sih Tuhan yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga kita belajar untuk kita tidak selalu bersungut-sungut, ya, karena Tuhan tidak kehendaki kita bersungut-sungut. Setiap di depan kita ada masalah atau mungkin kita belajar susah sekali sih, pasti semua ada jalannya ya adik-adik. Tidak seperti yang kita bayangkan, kita taunya marah-marah, bersungut-sungut terus, tidak ya. Nah, mari adik-adik kita mau percaya dan yakin bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita terus berdoa, kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, terlebih melalui apa? Dengan dengaran orang tua, kakak-kakak yang ada di rumah, bahkan juga bapak ibu guru, walaupun kita masih belajar dengan online. Ya adik-adik, kita terus bersemangat di saat zaman pandemi ini. Kita terus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan sehat dan kuat, dan terlebih kita jangan lupa dengar firman Tuhan melalui renungan saat ini dan juga dari baca Alkitab setiap harinya. Ya adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri saat ini. Kita mau berdoa. Jadi adik, kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk yang Tuhan sudah berikan pada saat ini firman-Mu, di mana kami boleh diajarkan untuk kami tidak bersungut-sungut, kami diajarkan untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dengan semua setiap masalah yang ada, kami boleh bersemangat, bersukacita, dan berlutut kepada Engkau. Tuhan yang baik, tolong kami di saat pandemi seperti ini. Berkati kami Tuhan, walaupun kami belajar dari rumah, bahkan juga ibadah dari rumah. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua kami. Berkati mereka yang sudah membimbing dan membesarkan kami hingga pada saat ini. Biarlah kasih tangan Tuhan selalu menyertai kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga untuk adik-adik yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh menjamah mereka. Biarlah Tuhan berkati sepanjang sepekan minggu ini.
dan kumpulkan kami kembali pada minggu depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan kepadamu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak Kakak-kakak. yang sudah membawakan firman Tuhan. Aktivitasnya dikerjain adik-adik. Betul banget. Jangan lupa Oke. dikumpulkan juga. Betul. Oke. Nah, selanjutnya kita mau apa nih Kak Amel? Kita mau memberikan persembahan. Oh iya betul. Oke, gimana caranya Kak Amel? Jangan lupa adik-adik persembahannya ditaruh di dalam amplop, ditulis tanggalnya dan ditulis nama adik-adik. Dan ditaruh di rumah kostur atau di rumah pasalam. Ya, dimasukkan ke kotaknya Ke kotak. ya, kotak sekolah minggu. Betul. Gitu. Oke. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke. adik-adik, lipatkan tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya menjadi perluasan bagi gereja-gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Amel. Sama-sama Kak Yeye. Wah, selanjutnya ada apa lagi nih Kak Amel? Udah mau kelar nih ibadahnya Wah, nih iya, Kak udah mau Yeye. selesai Jadi ya. penghujung ibadah. Iya betul. Gak berasa ya Kak Amel? Cepet banget nih. Iya. Oke deh, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau ada beberapa pengumuman. Betul. Yang pertama ada Persembahan, betul, diingatin lagi. persembahan. Jangan lupa ditaruh di amplop ya adik-adik, ditulis nama dan tanggal. Dan jangan lupa ditaruh di rumah kostur atau pasalam. Betul. Yang kedua aktivitas. Iya, Jangan lupa dikerjakan, untuk dikerjakan dan dikumpulkan. kumpulkan. Boleh di grup sekolah minggu Betul. atau boleh ke kakak-kakaknya juga Iya. boleh. Terus Oke. apa lagi Kak Yeye? Lalu buku ayat Kak Amel. Buku ayat. Nah jangan lupa juga itu dikerjain ya adik-adik ya. Betul sekali, buku ayat. Jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab. Lalu Betul. ditulis di buku, Buku ayat, ayat. kalian. Sip. Sama satu lagi nih Kak Yeye. Apa tuh, Aksi Kak? 1000. Oh iya betul. Buat adik-adik yang belum kumpul ini, ditunggu juga aksi 1000-nya sampai hari ini. Betul, boleh dimasukin ke Celengan atau di amplop amplop, juga boleh. boleh. Nanti dimasukkan ke kotak persembahan Sembahan juga aja ya. ditulis aksi 1000. Betul, namanya jangan lupa ditulis. Betul. Sip, oke Oke. deh. Wah, sudah selesai nih Iya Amel. nih Kak Yeye. Udah semua kita. Tinggal pamitan aja Iya, nih sama tinggal pamitan adik-adik. aja. Ya udah kalau Yaudah. gitu. Kita pamitan. Pamitan. Sampai jumpa minggu Minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati.